Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sholaswar Hafid dari kelas PTI 02. Langsung saja kita pada materi kewirausahaan. Di sini saya membahas tentang 3 pokok bahasan dari kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori kewirausahaan, kedua karakteristik kewirausahaan, lalu faktor keberhasilan untuk mencapai sebuah yang namanya kewirausahaan atau untuk cara menjadi wirausahaan. Nah, pertama kita akan menuju ke teori kewirausahaan. Sebelum kita beralih lebih mendalam pada kewirausahaan, kita harus terlebih dahulu mengetahui teori atau apa itu kewirausahaan. Nah, di sini terdapat 3 orang atau 3 pendapat mengenai teori kewirausahaan. Yang pertama dari Everton itu mengemukakan bahwa kewirausahaan itu yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Nah, menurut Menteri Koperasi dan UKM, kewirausahaan itu yaitu merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan. Jadi di sini pada pendapat dari Menteri Koperasi dan UKM di sini pokok atau di sini pada pendapat dari Menteri Koperasi dan UKM di sini garis besar yang dapat kita tarik yaitu merupakan semangat, sikap, dan perilaku. Di sini untuk mencapai sebuah yang namanya kewirausahaan atau untuk menjadi wirausahawan, di sini kita harus memiliki semangat, sikap, dan perilaku dalam kemampuan. Nah, selanjutnya yaitu dari pendapat dari Sanusi. Menurut Sanusi, kewirausahaan ini merupakan suatu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang menjadi dasar tujuan, kiat, siasat, tenaga penggerak, proses, dan hasil bisnis. Itulah ketiga pendapat dari teori kewirausahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Di sini karakteristik wirausaha yang harus dicapai yaitu pertama-tama yaitu percaya diri dan optimis. Nah, ini merupakan sebuah hal atau merupakan modal dasar untuk kita menjadi calon wirausaha. Di sini kita harus percaya diri dan optimis bahwa usaha akan kita jalankan akan berhasil dan akan berkembang di kemudian hari. Selanjutnya yaitu berintegritas atau jujur. Nah, seorang wirausahaan ini kita harus memiliki sifat yang jujur. Nah, seorang wirausahawan ini harus memiliki kejujuran yang berintegritas. Selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Nah, di sini untuk menjadi calon wirausahaan, resiko itu harus diambil. Apapun resikonya, jika ingin sukses maka setiap risiko harus diambil. Selanjutnya yaitu leadership atau kepemimpinan. Untuk membuat usaha atau pekerjaan akan dilakukan ini maju atau berkembang, maka wirausahaan itu harus memiliki yang namanya jiwa generasi kepemimpinan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kreatif. Seorang wirausahawan itu harus selalu memiliki wawasan yang baru atau bersifat selalu kreatif gitu.
Selanjutnya yaitu inovatif. Produk yang dihasilkan harus selalu baru dan tentunya inovasi yang harus selalu berkembang. Selanjutnya yaitu orientasi hasil masa depan. Nah, di sini kita lihat bahwa apapun usaha yang kita jalankan pada hari ini, kita harus lihat apakah berdampak pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu dari karakteristik wirausaha yang harus kita miliki yaitu daya juang atau struggle. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki daya juang yang tinggi dan harus selalu semangat dalam membuat usahanya. Nah, pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor keberhasilan. Faktor-faktor apa saja yang membuat wirausahawan itu berhasil atau apa saja sih yang membuat keberhasilan dalam sebuah usaha. Yaitu yang pertama yaitu motivasi yang kuat. Nah, di sini kita harus menanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus memiliki motivasi yang kuat secara dini. Selanjutnya yaitu percaya diri. Percaya diri, jika wirausahawan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, maka usahanya akan berhasil. Selanjutnya yaitu inovatif dan kreatif. Nah, di sini ditekankan bahwa jika kita ingin menjadi wirausahaan atau ingin berhasil menjadi wirausaha, pada teorinya tadi juga sudah dijelaskan kita harus memiliki inovatif dan kreatif. Nah, kita harus inovatif dan kreatif. Ini merupakan sebuah kunci yang harus dimiliki dalam seorang wirausahawan. Selanjutnya yaitu jujur. Di dalam diri kita ini kita harus menanamkan sejak dini bahwa wirausahawan itu harus memiliki sifat yang jujur. Selanjutnya yaitu tepat sasaran. Di sini kita harus tahu siapa target marketnya atau sasarannya harus jelas. Misalnya kita ingin membuat sebuah usaha, misalnya usaha untuk kopi. Nah, kita harus tahu itu di dalam lingkup itu atau di dalam lingkungan di tempat usaha kita itu apakah ada misalnya sebuah sekolah atau yang memerlukan misalnya fotokopi dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu. Selanjutnya efektif dan efisien. Mampu mengelola bisnisnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu disiplin. Nah, di sini juga kita harus tanamkan pada diri kita bahwa kita harus memiliki sifat yang disiplin. Serta selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu kita harus memiliki tanggung jawab atas usaha yang sudah kita kerjakan. Lalu selanjutnya itu evaluasi berkala. Nah, ini merupakan hal penting untuk mencapai faktor keberhasilan itu, yaitu harus melakukan evaluasi secara berkala. Untuk kita melihat proses usaha kita ke depannya nanti bagaimana. Selanjutnya yang terakhir merupakan yaitu never give up. Jangan pernah merasa putus asa dan pantang menyerah. Itulah ketiga pokok bahasa yang telah saya sampaikan, yaitu teori, karakteristik, dan faktor keberhasilan dalam kewirausahaan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kewirausahaan.
yaitu tentang kewirausahaan. Nah, pertama-tama saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Solah Sorapit dari kelas PTE 02. Langsung